Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, ala nabiyya ba'dal hawla wa la quwata illa billah wa mawalah. Syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah banyak memberikan kita nikmat, dari nikmat iman, dari nikmat Islam, dari nikmat ke-8 waktu, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan kali ini. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada ikhwah fillah sekalian, ada 3 karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu dia harus berfisik kuat. Dan yang kedua, dia harus mempunyai pengetahuan psikologi. Dan yang ketiga, dia harus mempunyai beberapa pengetahuan yang lain. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan di dalam buku Mansur Abdul Hakim, yaitu judul bukunya Khalid bin Al-Walid, Panglima yang tak terkalahkan. Di situ ada bagian tentang karakter seorang pemimpin. Ini adalah karakter dari diceritakan karakter baginda Rasulullah SAW mendidik Khalid bin Walid dan kawan-kawannya, para sahabatnya. Yang pertama adalah fisik yang kuat. Kenapa seorang pemimpin itu harus punya fisik yang kuat? Karena dia akan menghadapi gelombang-gelombang besar. Kalau pemimpin itu dia tidak fisiknya kuat, maka dia akan cepat stres, cepat lemah. Begitu ada tekanan begitu besar, dia langsung mundur dan menganggap dirinya tidak mampu untuk mengelola baik dirinya maupun orang lain. Maka hidup ini butuh fisik yang kuat, karena tekanan-tekanan dunia ini sangat luar biasa banyaknya. Baik fitnah, baik cacian, makian maupun hinaan itu pasti akan kita lalui. Maka seorang pemimpin itu dia harus betul-betul fisiknya kuat agar mampu dia mengatasi segala masalah dan cobaan yang dihadapinya. Dan yang kedua, psikologi. Jadi seorang pemimpin itu dia harus punya psikologi. Seorang presiden, seorang perdana menteri, dan DPR dan lain-lain, dia harus punya kemampuan, punya keahlian, punya skill, yaitu skill psikologi. Karena yang dikelolanya bukanlah yang lain, tapi yang dikelolanya adalah yaitu manusia. Watak dan perilaku manusia itu berbeda-beda. Maka siogianya kita harus mempelajari yaitu psikologi. Jadi masing-masing anggota kita atau masyarakat kita bisa melihatnya. Oh ininya ini, oh ininya ini. Oh ini condongnya ke sini. Oh kesukaannya, hobinya ini. Dan kita bisa memasukinya. Itulah jiwa seorang pemimpin itu. Dia harus mengetahui karakter atau psikologi anggotanya dan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah yaitu pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan yang luas. Jadi kalau pemimpin itu tidak mempunyai pengetahuan luas, maka dia tidak akan memecahi dan dia tidak akan memberikan solusi kepada
masyarakatnya atau anggotanya. Ada anggotanya curhat misalnya, ada anggotanya terjadi masalah, terjadi pertikaian, berbeda pendapat dan lain sebagainya, atau ketidakcocokan ideologi atau tidak cocoknya pola pikir di antara anggota satu dan yang lain, maka disitulah kita dituntut untuk mampu memecahkan segala permasalahan. Maka seorang pemimpin itu harus mampu atau yaitu berwawasan luas, sehingga ketika pemimpin tidak pandai atau tidak mempunyai wawasan yang luas, percaya dan yakinlah kita, maka masyarakat yang dikelolanya atau anggota yang dikelolanya maka tidak akan bisa terselesaikan, dan maka orang atau anggotanya yang dia kelola itu akan lari mencicing-cicing meninggalkannya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ilmu yang luas. Gunanya ilmu luas ini adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan. Ada dari kawan kita misalnya, atau dari anggota kita memberikan ilmu kepada kita, ambil. Baiknya ambil, buruknya tinggalkan. Dan maupun dari luar memberikan ilmu kepada kita, ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruk-buruknya. Kalau baik kita terapkan kepada anggota-anggota kita. Jadi mumpung sekarang ini kita dituntut untuk mendewasakan diri kita, mari kita yang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati, kita adalah seorang pemimpin. Maka 3 karakter ini harus melekat pada diri kita. Yang pertama tadi fisik yang kuat, yang kedua kita harus mengetahui psikologi, dan yang ketiga kita harus mempunyai ilmu yang luas agar kita mampu memecahkan segala permasalahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di anggota-anggota kita. Mungkin ini aja nasihat dari saya. Semoga kita mampu menjalankan segala amanah yang Allah bebankan kepada kita semua. Mungkin itu saja, dan apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.